Penerapan mandatori biodiesel 50% atau B50 menandai babak baru kedaulatan energi nasional yang membawa rentetan dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan. Kebijakan pencampuran bahan baku nabati berbasis minyak sawit dengan solar konvensional ini menjadi strategi utama pemerintah menyetop ketergantungan impor solar yang selama ini membebani keuangan negara. Dalam peluncuran B50, di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis 9 Juli 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan, transisi dari program B40 ke B50 memberikan suntikan efisiensi. Meningkatkan penghematan devisa, kurang lebih sekitar 133 triliun, Bapak Presiden, pada program B40. Nah, dengan implementasi B50, itu ternyata Bapak Presiden 170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menahan devisa kita 170 T. Jadi ini semakin impor kita berkurang. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50. Dan lebih dari itu dalam rangka menjaga bumi kita adalah meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2. Jadi dia menurunkan konsumsi peredaran CO2 kita. Dalam acara yang bersejarah, yaitu peluncuran mandatori biodiesel B50. Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Untuk memastikan rantai pasoknya berjalan lancar, B50 akan didistribusikan secara luas melalui jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum di seluruh penjuru tanah air. Pemanfaatannya ditargetkan secara spesifik menyasar kendaraan dan armada yang membutuhkan torsi besar, mulai dari truk logistik, bus angkutan penumpang, alat berat pertambangan, mesin pertanian, kapal, hingga lokomotif kereta api. Sebelum siap diedarkan ke publik, Formula B50 telah melewati tahapan pengujian komprehensif selama 6 bulan untuk memastikan keamanannya pada 6 sektor pengguna utama. Ke-6 sektor tersebut meliputi otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik bertenaga genset, serta perkereta-apian. Khusus pada sektor transportasi darat, uji coba jalan telah melibatkan beragam jenis kendaraan niaga dan penumpang dari berbagai jenama global, mulai dari pabrikan asal Asia seperti Toyota, hingga kendaraan asal Eropa sekelas Mercedes-Benz. Temuan paling menarik dari serangkaian uji teknis tersebut menunjukkan bahwa performa dan dampak mekanis B50 justru melampaui ekspektasi dan lebih unggul dari pendahulunya. Karakteristik pembakaran formula baru ini terbukti lebih bersih yang berdampak langsung pada usia pakai komponen penyaringan mesin diesel modern. Di lapangan, saringan bahan bakar pada kendaraan yang menenggak B50 mampu bertahan hingga jarak tempuh 40.000 km tanpa perlu diganti. Jauh lebih efisien dibandingkan mesin pengguna B40 yang menuntut penggantian komponen setiap kelipatan 10.000 hingga 20.000 km. Adapun B50 adalah biodiesel yang terdiri dari campuran 50% bahan baku nabati berbasis minyak sawit atau fatty acid methyl ester, FAME, dan 50% solar konvensional. Program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan mandatori biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah melalui B35 dan B40. Meskipun evaluasi operasional pada sektor alat berat, fluktuasi konsumsi bahan bakar yang sedikit meningkat di kisaran 3,12%. Namun, angka tersebut dipastikan masih berada dalam ambang batas toleransi yang sangat aman. Seluruh parameter krusial seperti stabilitas oksidasi, kandungan air, dan kadar nabati telah memenuhi standar kualitas operasional kelas berat. Dengan keandalan mesin yang lebih terjaga dan hilangnya beban impor negara,
Kehadiran B50 diyakini siap menekan biaya pemeliharaan bagi pelaku industri, sekaligus memperkokoh ketahanan energi domestik di tengah ketidakpastian global.